kurang luas dirimu. Ya, wabarakatuh. Biasanya ini. Waalaikumsalam. Ya kok nek iku sing drone iki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat kita masih diberikan kenikmatan oleh beliau berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan pada keluarga-keluarga yang sakit, mari kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu salam dan sholawat kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan semoga Allah ridhoi kita semua menjadi tentara-tentara Rasulullah. Untuk menyingkat waktu, kita bacakan saja susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah acara inti yaitu ceramah agama, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan langsung ditutup dengan doa. Menginjak pada Fitri gak kata itu metu ya. Loh, anak mau Om? Masa? Mbak Iku Fitri Hatta. ini kita. Tapi gak ketok fotonya. Mereka tim Kamera. mereka timnya tambah. Oh, ini tadi fotonya ada. marilah acara ini kita buka Iki Jawa Tim ya anu ya. bacaan ta'awud, Fitri basmalah dan iki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki ada masuk Jawa tidak ada. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Anak fotonya. yang dilakukan oleh adik Kaisa dan nanti diterjemahkan oleh adik Fiona. Maka Kaisa dan Fiona dipersilahkan ya. Ya ini apa Mbak Kek? Artinya Iku bunak ngisorku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Fiona ke cara sama aja tuh. Kene letak kene Fiona. Loh, anu Jawa? Ide ai kan. Iki Ferry, ganti kelambi. Iya. Waktu ya. iya kok waktu tak buka tak ada. Aku meneh kerja. Ada kali
Ya, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjukmu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Allahul Azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih sampaikan kepada adik Baik dan Fiona ya. Kemudian kita langsung menginjak pada acara inti, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Amrozi dari Labuan Bulu, Kalimantan Tengah. Kepada Kak Amrozi, kita silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu salati wa atamu taslimi ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat afiat, yang masih memberikan umur puncak seluruh kenikmatan kepada hamba-hambanya, nikmat yang menjadi dan seorang pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk sunnah-sunnah beliau dan ajaran beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbil Alamin. Pertama-tama ulun mengucapkan salam kenal terlebih dahulu, karena ini baru pertama ikut dalam acara keluarga di Zoom meeting ini. Sebelumnya belum pernah, mungkin banyak yang belum kenal gitu kan, dan juga belum pernah silaturahim kepada keluarga-keluarga yang jauh-jauh, khususnya karena ulun ini beradaannya di nama kampungnya pun mungkin banyak yang belum pernah dengar gitu kan, Pumbuang Pulu di Kalimantan Tengah, Klanbun, dekat Klanbun, antara Sampit dengan Klanbun. Jadi pertama-tama salam kenal kepada semua keluarga.
ada dimanapun gitu. Nah, ada di berbagai macam tempat tadi. Kemudian mungkin bukan ceramah agama, kita hanya sekedar sharing, berbagi aja pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suaranya kedengaran jelas. Oh, sunyi ya? Jelas. Cukup jelas. Oh, dimatikan semua. Ini saya pakai apa namanya? Pakai speaker, tapi speaker saya hidup mati karena nggak ada suara gitu. Iya. Gak ada, jelas. Jelas lah. Surabaya jelas. Kita mempunyai sebuah kewajiban yang kita laksanakan bahkan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yaitu kewajiban untuk sholat 5 waktu. Bahkan ini kewajiban adalah kewajiban paling besar dalam urutan rukun Islam, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di urutan nomor 2. Kemudian di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun-rukun sholat. Ada rukun yang sifatnya qauli, bacaan, ada yang sifatnya fi'li, perbuatan. Nah, dari rukun yang sifatnya bacaan itu ada surah Al-Fatihah. Dan ini selalu kita ulang-ulang dalam setiap sholat kita. Minimal dalam sehari semalam itu kita mengulangi surah ini sebanyak 17 kali. Ini dalam sholat wajib saja. Belum kalau seandainya lebih dari 17 kali. Ya, paling minimal lah setiap muslim mestinya mengulang-ulang surah Al-Fatihah ini sebanyak 17 kali. Nah, pernahkah kita bertanya kenapa harus surah Al-Fatihah yang mesti kita ulang-ulang dalam sholat kita? Karena Allah mewajibkan itu tentu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih surah itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih surah Al-Fatihah untuk kita ulang-ulang dalam setiap sholat kita dalam sehari semalam itu? Bahkan tadi kita sebutkan minimal 17 kali, karena jumlah rakaat sholat kita yang 5 waktu itu adalah 17 rakaat. Kenapa itu surah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bukan surah-surah yang lain? Kan ada 114 surah jumlah surah di dalam Al-Quran. Kenapa bukan surat Al-Kautsar misalnya, lebih pendek, lebih cepat, lebih singkat sholat kita? Atau kenapa bukan surat Al-Ikhlas misalnya? Kok mati? Juga pendek juga, lebih singkat Al-Fatihah. Apakah karena urutannya paling pertama di dalam mushaf Al-Quran, atau karena surah yang turun secara lengkap mulai awal surah sampai akhir surah adalah surah Al-Fatihah? Apakah itu jawabannya? Ternyata ada seorang cendekiawan muslim, ada seorang ulama yang juga penasaran dengan pertanyaan ini. Nama beliau adalah Ibrahim Ad-Duwais. Orangnya masih hidup. Beliau semenjak mulai sholat dan menjalankan kewajiban ini selalu bertanya-tanya. Bahkan beliau menyebutkan di situ mulai dari bangku kuliah, mulai beliau sudah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam itu untuk mengulang-ulang surah Al-Fatihah di dalam sholat mereka. Kenapa bukan surah yang lain? Apa rahasianya surah Al-Fatihah ini? Nah, mulai bangku kuliah, seorang cendekiawan muslim atau seorang ulama ini tadi bertanya-tanya, apa sebabnya, apa rahasianya, kenapa surah Al-Fatihah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah beliau lulus kuliah, bahkan sampai lulus pun belum menemukan jawabannya, belum menemukan alasan yang memuaskan hati beliau kenapa harus surah Al-Fatihah. Nah, pada akhirnya beliau ini melakukan pencarian sendiri, melakukan penelitian sendiri. Setelah itu, kata beliau, setelah lulus S1 beliau itu jurusan dirasat Islamiyah atau studi Islam,
Kemudian ketika Iku sing paling masuk S2 setelah lulus S1 itu beliau memilih secara khusus jurusan sunnah nabawiyah tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu alasan beliau kenapa memilih jurusan ini karena beliau ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini tadi. Kenapa surah Al-Fatihah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diulang-ulang oleh hambanya dalam setiap sholat mereka paling minimal 17 kali dalam sehari semalam. Lalu beliau kumpulkan ada sekitar 91 hadis dan asar yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Dari 91 hadis ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih surah Al-Fatihah untuk diulang-ulang oleh hamba-hambanya dalam setiap sholat 17 kali dalam sehari semalam itu. Yang kemudian oleh Ibrahim Ad-Duwaisri dibukukanlah hasil pencarian ini dalam sebuah buku yang berjudul dalam bahasa Arabnya Al-Asrar Istiqrar li a'zami suratin fil Quran kama ja'a fil ahadits wal athar, yaitu rahasia-rahasia pengulangan surah Al-Fatihah sebagaimana terdapat di dalam hadis dan asar-asar dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada buku tersebut, pada sebuah karya itu, dia menyebutkan bahwa rahasia terbesar atau alasan terbesar kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih surah Al-Fatihah untuk kemudian diulang-ulang oleh setiap hambanya dalam setiap salat mereka, satu kata beliau, ini rahasia terbesarnya dan kita cukup satu ini kata beliau adalah karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada satu ayat yang di dalam ayat itu berisi doa yang kita setiap hamba yang membacanya dalam ayat itu berdoa kepada Allah meminta hidayah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Kata beliau, rahasia terbesarnya, bukan satu-satunya rahasia, tapi rahasia terbesar atau alasan terbesar kenapa Allah memilih surah ini, bukan surah-surah yang lainnya dari 114 surah dalam Al-Quran itu, karena di dalam surah Al-Fatihah ada permintaan agar Allah selalu menetapkan kita di dalam hidayah dan juga selalu menjaga kita agar tetap berada di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, ketika kita membaca surah ini, Kenapa itu? kita sudah berada di dalam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menyuruh kita untuk membaca itu surah, kemudian membaca ayat ihdinas siratal mustaqim tadi, bahkan kita ulang-ulang 17 kali paling minimal dalam sehari semalam, bahkan di waktu-waktu yang berbeda. Di pagi hari kita baca itu ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah untuk tetap di atas jalanmu yang lurus. Di siang hari kita baca lagi, kemudian di sore hari di waktu asar kita baca lagi 4 kali, kemudian di sore hari setelah tenggelamnya matahari kita baca lagi itu ayat, kemudian sebelum tidur kita di sholat isya kita baca lagi, besok paginya di pagi hari sholat subuh kita baca lagi. Apa urgensinya, apa pentingnya? Kata beliau, ternyata kenapa Allah suruh kita untuk mengulang-ulang surah Al-Fatihah kemudian ayat itu, bahwa hati kita ini kapanpun dan setiap waktu, setiap detik bisa saja berbelok dari hidayah menuju kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, besok kita tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di pagi hari kita mukmin, sore hari kita tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di sore hari kita mukmin, di pagi hari kita tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah menyampaikan ini dalam sebuah hadis.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera bergegas memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau menegaskan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seseorang yang di pagi hari mukmin, tapi di sore harinya dia kafir. Kemudian kata Rasulullah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang yang di sore harinya masih mukmin, tapi pagi besoknya ketika dia bangun pagi, dia sudah tidak tertarik lagi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jaminan seseorang yang hari ini mukmin bahwa dia akan terus beriman sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang hari ini mendapatkan hidayah memeluk Islam, bahwa hidayah itu akan terus bertahan dalam dadanya dan akan dia bawa meninggal dunia. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian di akhir ayat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ayat ini menunjukkan kenapa Allah melarang jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Pemahaman terbalik kita terhadap ayat ini bahwa ada orang-orang muslim yang mati tidak muslim. Karena Allah mengatakan jangan, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya ada kemungkinan muslim yang ada itu mati dalam keadaan tidak muslim. Makanya sih kenal ya, lokasi kene kan wate Kagamun. merawat keimanan ini, itulah cara kita merawat hidayah ini agar iman ini tidak hilang dari dada kita, agar hidayah Islam ini tidak hilang dari hati kita, dari sanubari kita. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Dari ayat ini juga kita bisa pahami bahwa untuk berusaha untuk mati dalam keadaan beriman, untuk mati dalam keadaan mukmin, kita perlu untuk berjuang. Kita harus memperjuangkan itu. Tidak kemudian kita dilahirkan dalam keadaan muslim, KTP kita Islam, kemudian kita merasa aman ketika mati nanti pasti saya dalam keadaan beriman, pasti saya dalam keadaan muslim. Belum tentu. Oleh karenanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang sering ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh 3 sahabat dan 3-tiganya orang terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3-tiganya orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh 3 sahabat ini. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis yang isinya doa ini tadi adalah Sayyidina Anas bin Malik. Kita tahu semua, Sayyidina Anas bin Malik itu adalah pembantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siapa itu? sama Nabi pernah. Kemudian yang kedua, yang juga meriwayatkan hadis yang isinya adalah doa ini. Doanya belum disebutkan ya, nanti disebutkan insyaallah. Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah ini siapa? Beliau adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu istri, juga orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas tadi orang dekat. Sayyidah Ummu Salamah juga orang dekat. Kemudian yang ketiga yang meriwayatkan hadis yang isinya doa ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata mereka bertiga ini sepakat. Jadi Anas menyebutkan, aku sering mendengar Nabi Aman Cimori. ulang-ulang Sayyidina Anas atau bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sering mengulang-ulang doa. Ketika dengan mengatakan, ada orang bertanya kepada beliau, wahai Ummul Mukminin Ummu Salamah, ingin bertanya apa yang sering dibaca oleh Nabi ketika Nabi berada di sisimu, ketika giliranmu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Ummu Salamah, yang paling sering aku dengarkan dari
doa yang adalah sunnah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga demikian. Selama Nabi bersama aku, kata Sayyidah Aisyah, beliau sering mengulang-ulang doa ini. Apa doanya? Yaitu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini doanya. Ini hadis, ini doa diriwayatkan oleh tiga. Nah, tiganya ternyata bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga-tiganya bertanya. Kata Sayyidina Anas, wahai Rasulullah, amanna billahi wa amanna bika wa ma ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, kami sudah beriman kepada Allah dan kami juga beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau bawa. Lalu untuk apa doa ini? Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita sebutkan jawaban Nabi. Nah, Sayyidina Ummu Salamah juga bertanya. Kata Sayyidina Ummu Salamah, wahai Rasulullah, selama di sisiku, setiap kali tiba giliranku untuk giliranmu untuk bermalam di rumahku, di kamarku, aku sering mendengar engkau membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang balik bukankah di atas hidayah Islam, bukankah kita sudah beriman? Itu pertanyaan Sayyidah Ummu Salamah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga bertanya, sama hampir mirip pertanyaannya dengan itu. Kenapa mengulang-ulang doa ini wahai Rasulullah? Bukankah kita sudah berislam? Bukankah kita sudah beriman? Lalu jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tiga orang ini, Inna quluba bani Adam aini min asabi'ir rahman qallibuha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Maksudnya di dalam genggaman kekuasaan Allah hati kita ini. Hati manusia ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Kemudian kata Nabi, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan hati itu sekehendaknya, semaunya. Mungkin hari ini Allah buat hati kita beriman, kemudian bisa jadi besoknya Allah balik hati kita tidak lagi tertarik dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertarik. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hati anak Adam, sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah, berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak, Allah buat hamba itu, Allah buat anak Adam itu tersesat. Dan kalau Allah berkehendak, Allah buat anak Adam itu istiqamah di atas agama. Makanya ini kata beliau, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Dan ini kita perlu merenung. Yang berdoa semacam ini sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjadi perantara hidayah Allah kepada kita. Tapi tetap saja selevel Nabi Muhammad mengulang-ulang doa ini. Artinya apa begitu? Takutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya nikmat hidayah itu hilang. Makanya tadi disebutkan bahwa nikmat paling besar dari seluruh nikmat Allah adalah nikmat hidayah untuk beriman dan memeluk Islam. Bahkan para ulama mengatakan kafa bihi ma min ni'mah. Cukup seandainya Allah tidak beri nikmat lain untuk kita kecuali nikmat iman dan Islam ini cukup. Walaupun tidak ada nikmat-nikmat lain, sudah cukup. Karena inilah kunci kebahagiaan di dunia dan juga kunci keselamatan di akhir. Disuruh mengulang surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, karena salah satu jawabannya, salah satu rahasianya, salah satu alasannya di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat yang isinya tadi adalah permohonan untuk tetap berada di atas hidayah, meniti jalan yang lurus, yaitu agama Islam, agar kita tidak meninggalkan Islam ini, agar hati kita tetap diistiqomahkan oleh Allah di atas Islam, agar iman kita dijaga oleh Allah, agar Islam kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu perjuangan kita.
Makanya paling penting atau ulama menyebutkan cara paling efektif, cara paling mujarrab untuk mempertahankan keimanan ini adalah menjaga sholat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kenapa sholat ini adalah ibadah yang paling penting. Sholat ini adalah ibadah yang paling penting. Kemudian di dalam sholat tadi ada surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang. Itu upaya kita untuk menjaga keimanan kita, menjaga hidayah Islam ini. Mudah-mudahan kita semua selalu menjaga atau dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengokohkan hati kita di atas Islam, dan juga mudah-mudahan Islam ini, hidayah ini akan terus ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberi istiqamah oleh Allah untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Kak Ambrosi ya, cukup segelas tilawah. Mungkin para peserta ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Yang mau tanya tentang, Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya. Al-Fatihah ya. Ya, Bu Irma ya. Kalau ada yang Irma bertanya, ya, silakan Irma. jawabannya dilemparkan ke seluruh peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal. Bagaimana caranya untuk menjaga keimanan kita itu tetap istiqomah? Tari nih. Melupakan duniawi. Tinggi. Iya. Pertanyaannya lah. Iya. Tinggi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi yang paling utama adalah dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Karena di dalam sholat tadi kita mengulangi itu, mengulangi surah Al-Fatihah atau mengulang-ulang surah Al-Fatihah, dan mengulang-ulang membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu makanya ulama-ulama menyebutkan cara paling efektif untuk memelihara keimanan, untuk menjaga keimanan, agar kita ini dimatikan dalam keadaan beriman, dimatikan dalam keadaan muslim, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Paling efektif, cara aja paling mujarab adalah memperhatikan sholat 5 waktu kita. Dan ini sering juga ulun ulang-ulang di sini, karena di tempat ulun ada aliran yang tamat sembahyang. Dan kemarin sempat ribut di kampung gara-gara aliran itu. Ada yang tamat sembahyang, kasihan masyarakat ditipu dengan bayar lagi. Maksudnya gimana tamat sembahyang? Sudah mengatakan sembahyang itu tidak wajib lagi. Sembahyang itu tidak wajib lagi apabila dia sudah sampai pada makom tertentu, sampai pada kedudukan tertentu gitu. Ada yang berkeyakinan macam itu, padahal tidak ada seorang pun yang syariat ini termasuk diantaranya adalah kewajiban sembahyang yang bisa gugur dari dirinya. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah sampai pada makam tertentu, lalu aku tidak wajib lagi sembahyang. Nah itu ajaran macam itu ada diajarkan di pelosok-pelosok di tempat kami di sini. Enggak tahu kalau di daerah-daerah lain mungkin ada atau tidak. Cuman itu ya Kak Rosi, kadang-kadang kita untuk sholat itu tidak tepat waktu, kadang nanti aja gitu. Okay. Caranya menjaga sholat ya. Ya, yang pertama kita harus memahami betul bahwa kewajiban sholat itu bukan sekedar kewajiban. Sholat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita
bukan sekedar salat ini lebih Apa? kepada kebutuhan kita. Seperti kita butuh makan dan minum Nanti sehari. gue ceramah. Nah, bahkan makan dan minum pun Ceramah. cuman kadang-kadang paling banyak 3 kali sehari. Nah, ini sholat 5 kali sehari. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin beritahu kita bahwa engkau ini, wahai manusia, sangat membutuhkan sholat. Nah, kenapa banyak orang yang malas untuk melaksanakan sholat, atau bahkan kadang-kadang dia tidak menghiraukan kewajiban sholat? Nah, karena dia tidak memahami betul bahwa yang butuh terhadap sholat itu dirinya, bukan Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan, kata Rasulullah SAW, ya ibadi. Dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika min mulki syai'an. Kata Allah, seandainya seluruh manusia dan jin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti semuanya bertakwa dalam satu tingkatan ketakwaan, misal dalam perkara salat 5 waktu, semua manusia salat 5 waktu, itu kata Allah tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Allah itu tetap maha mulia, Allah tetap maha agung. Jadi kita mau sholat atau tidak mau sholat sama sekali tidak menambah keagungan Allah, dan kita tidak mau sholat sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah. Jadi siapa yang mengambil manfaat dari sholat ini kalau bukan si pelaku sholat itu sendiri? Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang salah satu fungsi sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang rutin sholat, orang yang menjaga sholatnya, dia akan dijaga oleh sholat yang dia jaga itu dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa. Dari berbuat dosa. Orang-orang baik itu pasti dia menjaga sholatnya. Sebaliknya, mohon maaf, orang-orang yang tidak baik, yang banyak melakukan dosa dan maksiat, kita tanya saja tentang sholatnya, pasti tidak beres sholatnya. Pasti sholatnya tidak beres. Jadi, kalau boleh saya ibaratkan, ibaratkan bahwa ibadah yang Allah perintahkan, termasuk diantaranya sholat ini, itu ibarat pupuk bagi tanaman. Kalau pupuk itu dia fungsinya adalah membuat baik. Nah, begitulah sholat bagi kita. Sholat ini yang kita laksanakan memupuk diri kita, memperbaiki diri kita, menjadikan kita orang-orang baik. Nah, yang semacam ini perlu kita pahami agar apa? Agar kita merasa membutuhkan sholat itu, agar kita merasa perlu terhadap sholat. Bukan Allah loh yang perlu kita untuk sholat, tapi kita yang membutuhkan itu sholat. Dan juga diantara yang perlu kita ketahui bahwa pertanyaannya, kenapa sholat 5 waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di saat peristiwa Mi'raj? Kan kita sama-sama tahu kapan pensyariatan sholat 5 waktu? Ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Mi'raj. Dan itu sebagaimana di dalam satu riwayat disebutkan di tahun ke-10 kenabian. Setelah 10 tahun Rasulullah SAW menjadi Nabi. 10 kenabian. Sementara kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa Ramadan itu setelah hijrah, seperti zakat setelah hijrah, seperti haji itu bahkan di tahun ke-9 Hijriah diwajibkan. Nah, sholat tadi dalam peristiwa Mi'raj. Kenapa? Ini perlu kita pertanyakan juga. Kenapa harus dalam peristiwa Mi'raj? Apakah kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menerima sholat 5 waktu ini dalam peristiwa Mi'raj, atau ada hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah besok membuka kembali Pasport gua. Pasport gua dah. Ternyata ketika gangguan makin menjadi-jadi, beliau hijrahnya ke Taif, mencari perempuan di Taif. Ternyata harapan beliau juga tidak sesuai harapan.
alamul huzn. Jadi Nabi Muhammad sedih luar biasa nih. Paman meninggal, Sudah selesai istri jemputnya. meninggal, kemudian gangguan semakin dahsyat, makin menjadi-jadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Rasulullah perjalanan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Puncaknya apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini puncaknya adalah menerima perintah sholat 5 waktu. Puncaknya. Kenapa saya sebut puncak dari Isra Mi'raj itu adalah menerima sholat 5 waktu? Karena setelah menerima perintah sholat 5 waktu, berapa hari ya? Nabi Muhammad langsung puncak dari perjalanan ini adalah menerima kewajiban sholat. Lalu pertanyaannya begini, kenapa kok diwajibkannya sholat itu di saat Nabi sedang sedih? Kan sedihnya luar biasa tadi, sampai tahunnya saja disebut dengan amul huzn, tahun kesedihan, tahun duka cita. Kenapa di saat semacam itu lalu dibebankan lagi sholat 5 waktu? Kita menyebutnya tidak menunggu kesedihan hilang baru diberikan perintah sholat ini yang 5 kali sehari itu. Sebagian orang menganggapnya 5 kali sehari merepotkan dan memberatkan, membebankan. Maka di sini ada hikmah yang bisa kita petik. Kenapa Allah perintahkan dalam peristiwa Mi'raj sholat ini? Karena Allah ingin beritahu Nabi Muhammad bahwa sholat inilah wahai Muhammad yang bisa meringankan beban hidup. Sholat inilah wahai Muhammad yang bisa menghilangkan kesedihan. Sholat inilah wahai Muhammad yang bisa menghilangkan kegundahanmu. Sholat inilah wahai Muhammad yang bisa menghilangkan semua problem kehidupanmu. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada setiap orang dari sahabatnya. Kata Rasulullah, coba dari dunia ini apa yang paling kalian senangi, dalam dunia ini yang paling kalian senangi? Setiap sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa sahabat lainnya ditanya tentang itu. Jadi setiap orang menyebutkan kegemarannya dalam dunia ini, kesenangannya dalam dunia ini. Lalu tiba giliran Rasulullah SAW menyebutkan apa yang beliau paling sukai dari dunia ini. Ternyata 3 disebutkan oleh Nabi. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi, kata Rasulullah SAW, dari yang beliau sukai di dalam dunia ini, wuju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Sholat, kata beliau, di antara 3 hal yang paling disukai oleh Nabi. Pertanyaannya Irma ini tadi, Bahkan beliau menyebutnya dengan orang bahasa yang sholat penyejuk itu hati, penyejuk kalbu, penyejuk disambung sampai jiwa. orang yang tidak sholat. Kemudian dalam satu Orang kesempatan yang beliau sholat pernah enggak menyuruh sholat sama muadzin sholat beliau, enggak. sahabat beliau itu Sayyidina Bilal bin Disambung, Rabah ya. disambung. Beliau pernah suatu hari Jadi suatu ketika dijawab. menyuruh Bilal ini untuk azan. Bukan itu Tiba waktu sholat, masalahnya. lalu Bilal akan azan. Masalah Bahasanya Nabi itu Muhammad orang SAW sholat itu adalah orang yang waktunya itu apa? ketika tertentu. menyuruh arihna bis shalah, wahai Bilal, Dari jam sekian itu kan waktu dan Bilal sholat. paham kalau Nabi Contohnya, mengucapkan ucapan itu maksud Nabi azan. Misalnya untuk Isya melaksanakan sholat itu dan bahasa Nabi luar maghrib biasa. sampai Beliau mengatakan arihna sampai bis mau shalah, subuh ya itu Bilal. sholat maghrib begitu boleh sholat Artinya bagi isya Nabi itu Muhammad boleh. sholat ini hiburan. Mulai habis Kesedihan maghrib yang tadi karena sampai habis meninggalnya paman, maghrib karena itu. meninggalnya istri, karena Cuman kan yang lebih baik itu as-sholatu ala waktiha. itu Tepat waktu. dengan sebab itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu merenung kalau kita pernah mengkaji fikih. Dalam fikih itu dibahas ketika terjadi gerhana, Cuma mambang itu sholat gerhana perdebatan namanya. sengit. baik itu gerhana matahari Tentang atau gerhana sholat. bulan. Ketika terjadi kemarau panjang, Terus Buya kita disuruh sholat. Abuya Yahya ku ngene. Ketika Surat Al-Fatihah itu Imam harus Ash-Sha'ri rahimahullah dibaca. ta'ala, ketika terjadi Dan itu gempa ada bumi, pokok-pokok terjadi angin puting ajaran beliung, yang tinggi terjadi itu apa loh. lagi bencana-bencana Tapi alam lainnya, mana kiai yang dianjurkan di dalam ajar. mazhab Siapa Syafi'i jenenge? untuk sholat Wong Cirebon sholat lah. sunnah sendiri-sendiri. Jenenge gak Nah, kelanya. gerhana kita dianjurkan untuk sholat Wallahi. oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Kemarau hadis itu dianjurkan untuk tidak sholat. Gempa ada bumi, angin topan, bacaan puting sholat beliung, kecuali dan bacaan bencana-bencana sholat lainnya, wajib. banjir, gempa bumi dan lain Jadi sebagainya. sholat Disuruh Fatihah sholat. itu gak perlu diwaca Kenapa mana. kira-kira? Karena Buya dengan sholat Yahya cuma ngene. semuanya kan bencana, Sholat kan ada termasuk gerhana Lah ini iya, sebenarnya nak salah satu Jarang. tujuan Allah menghadirkan gerhana itu untuk menakut-nakuti kita, dan itu disampaikan oleh Nabi. Tidak ada Ketika di beliau dalam khutbah hadis. dalam khutbah gerhana Berhati matahari yang seperti terjadi di apa? zaman beliau mengatakan, Syafi'i, Hanafi, Hambali, "Yukhawwifullahu Maliki bihi itu seperti ma'ibad." apa Pak? Gerhana matahari ini terjadi, Allah ingin menakut-nakuti hamba. Nah, Om itu suaranya Om Kak.
Gak masuk. Artinya harus takut. Cuma di zaman kita aja kita tidak merasa. Oh, enggak, suara saya enggak masuk kalau ini lagi ngomongnya. Jauh-jauh hari sudah diberitakan itu masalahnya. Tentu Kalau lah, zaman Mas. Nabi kan spontan terjadi. Matahari hilang sinarnya, gelap dunia, lalu ada rasa Itu takut. enggak Orang yang yang masuk. Apa suara? itu. Nah ini semua Kalau anu mendatangkan Mas ketakutan, itu musibah, anu kalau pedot awal. kemarau tadi, hujan lama tidak turun dan lain Kalau sebagainya. cuma kayak dewe, Disuruh sholat. Ini senyewa dewe artinya itu, apa? Bahwa ini sholat yang pedot, dilakukan pedot. itu dapat menyelesaikan Waktu problem alam semesta. Iki Maka enggak, apakah sholat yang kita lakukan 5 kali sehari itu bisa menyelesaikan masalah pribadi kita? Kalau sholat itu mampu untuk menyelesaikan problem yang terjadi di alam semesta ini yang sangat mampu sholat yang kita kerjakan untuk menyelesaikan pribadi. Makanya kita harus memahami sholat seperti ini agar kita tidak malas-malasan untuk mengerjakan sholat. Agar kita tidak malas-malasan untuk mengerjakan sholat, bahwa kita itu sangat butuh terhadap sholat kita. Kita sangat memerlukan. Kita sangat membutuhkan. Kita sangat membutuhkan. Tambah lagi nanti pada hari kiamat, sholatlah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu." Ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Amal-amal itu jadi itu. Apabila sholatnya beres, faqad aflaha wa Tujuannya sholat. seorang hamba itu akan beruntung. Tapi kalau Dan sholatnya wa idza gagal-galuan, fasadat, apabila sholatnya tidak beres, sungguhan kok faqad itu, khaba wa Pak. khasir, maka dia akan beruntung, maka dia akan rugi dan akan Anak-anak sampai sekarang Iya. kata Nabi sallallahu alaihi suratnya ya wasallam. juz ama itu Artinya apa? Juga Kita perlu ini semua untuk ajarnya motivasi harus diri kita untuk kayak Al-Baqarah melaksanakan sekian sholat. tapi gak apal. Lah iya. Karena justru kesulitan menghafal itu Kepanjangan jawabannya. lalu Allah ringankan. Makasih ya. Jadi kita masih sembahyang surat pertama surat Qul huwallahu ahad, kedua surat A'udzu birabbil falaq. Tapi kok alangkah baiknya itu dipelajari. Loh, alangkah sebaiknya. Kalau alangkah sebaik, Oh iya, Kak Fitri, ayo. Ya, Kak Ima sudah bisa, Kak Ima. Ayo, silakan Kak Fitri. Ya. Oke, terima kasih Om Awang. Hah? Oh, pemimpin ya? Ya Allah. Baterainya dari sampai di cas ya. Maaf Om Ipin. Baik, Ustadz Amrozi masih bersama kita ya? Masih. Oke. Ya Allah subhanallah, di tengah-tengah kita ada orang yang alim ya. Begitu luar biasa ulasan materi pagi ini. LC mana? Udah masuk angin. Ustadz Amrozi, LC-nya LC dari mana? Minta mandi. Iya, Masya Allah. Maksudnya S1-nya dari mana gitu loh, kuliah di mana gitu. Kak Amrozi. Alasan. Oh, kunci. Kak Amrozi mic-nya. Tadi partisipannya sudah bisa, Jo, apa? Tuh, Kak Irma, ada apa lagi nih Kak Irma? Iya. Iya. Apa Om Ipin yang ini mungkin? Apa mematikan? Tak? CO hostnya Om Ipin tak? Iya. Oh lah itu Om Ipin, coba dinyalakan semua. pemimpin yang mata ini. Nah iya itu caranya gimana? Nggak ngerti ya. Unmute-nya dibuka, diklik. Di partisipan itu ya. Iya di partisipan. Terus Atau di more, di partisipan dibukain yang lagi bicara, mic-nya dibukakan. nah iya caranya buka gimana? Ada unmute, Unmute. diklik aja itu yang suara atau gambar suara. Unmute itu.
Iya, diklik. Bisa. Ipin mari nutup kacang buka mana? Bisa. Sudah. Ustadz Amrozi masih terkunci ya? Iya kayak bukanya nggak bisa. Di mor. Ada tulisan mor di pojok kanan. Titik 3. Unmute. Diklik. Unmute-nya diklik. Atau pilihannya di more. Aduh, sikit. Oke, bisa. Oh, jadi saya yang terdengar ini ya, tidak dimatikan speakernya. Terkunci. Kak Irma gimana Kak Irma? Amrozi sudah. Oh iya. Ustadz Amrozi sudah Bisa langsung. Bisa. Sudah terbuka. Gimana Ustadz Amrozi? Mana suaranya? Kenapa ya? Apa? Kenapa ngene? Apa itu? Belum bisa Om Ipin. Belum bisa. Belum, yang Ustadz Amrozi. Sudah. Iya. Guna Ipin ditutup. Guna Amrozi nggak ditutup. Kita perlu belajar. Guna Irfan yang mungkin ditutup. Ustadz alumni mana S1-nya? Ulun di Lipia dulu. Di Lipia. Jakarta ya. Jakarta ya. Kok mirip sama Mas Fadil? Mirip sama Mas Fadil ya. Halo. Halus. Pertama. Host. Dengarkan suara saya? Dengar. Dengarkan suara ya. Tadi disampaikan itu kan apa rahasia dibalik dalam sholat 5 waktu kita. Iya. Suci alat ya. Karek mencet iki lho asline. Ayo Pak,
Kayak Anu, aku lagi telepon. Ya, suara saya terdengar, Ustaz. Sudah. Nah, ketika kalimat itu kita sampaikan secara mentah, tanpa ada ulasan yang dalam kepada orang yang barangkali tidak seiman atau mungkin orang yang baru mempelajari agama Islam gitu. Kalimat tersebut itu seolah-olah dirasa bahwa ternyata kita baik, kita tidak baik, itu takdir Allah, gitu kan? Sehingga pertanyaan saya adalah, kalau menurut jenengan, mana peran kita dan manusia? Sejauh mana peran agar kita berada tetap di jalan keimanan? Tetap monggo dijawab. Pak. Mulai Bu. Tadi sempat hilang suara saya. Ya. Ustaz An-Nurul tadi menyampaikan bahwa Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Bisa jadi hari ini beriman, esok sudah tidak beriman lagi. Nah, ketika kalimat ini sampaikan penjelasan yang cukup panjang, maka kesannya seolah-olah baik buruk manusia itu ditakdir oleh Allah. Ya, jadi kalau itu kemudian disampaikan kepada orang yang awam, menjadi manusia itu ya sudahlah terserah ya, yang menjadikan kita baik dan yang menjadikan kita baik dan tidak itu juga Allah kan gitu. Nah, ini bagaimana kalau menurut Ustaz Abu Muzi menjelaskan ulasan panjangnya sehingga harus mana ayat manusia, sejauh mana intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Berkaitan dengan pertanyaan di dalam akidah itu ada pembahasan tentang